berdoa dulu ya, supaya dimudahkan dan dilancarkan untuk melaksanakan pembelajarannya. Silakan ketua kelas dipimpin untuk doanya. Sebelum belajar, sama baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pertama, dimulai. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Tolong yang hadir tinggal bilang hadir gitu aja ya. Oke. Aldiansa? Anita? Andin? Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Kalian sehat-sehat, alhamdulillah. Oke. Sebelum kita ke materi baru, Ibu akan mengulas pembelajaran yang minggu kemarin. Coba, masih ingat nggak? Minggu kemarin kita membahas tentang struktur dan kaidahnya, ya. Oke, siapa yang masih ingat struktur teks laporan percobaan? Oke, silakan, Raka. Pertama, judul. Kedua, pendahuluan. Tiga, kajian usaha. Keempat, metode penelitian. Kelima, hasil dan pembahasan. Keenam, simpulan. Ketujuh, daftar pustaka. Jadi strukturnya itu ada tujuannya yang tadi disebutkan oleh Raka. Sebelum kita ke materi baru, Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya, ya. Kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini. Yaitu kompetensi dasarnya yaitu 1.3.4 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Sekarang indikator pencapaian kompetensinya atau IPK yaitu 1.3.1 yaitu mengidentifikasikan struktur teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dengan tepat. Tujuan untuk belajar teks pidato persuasif yaitu tujuannya 1. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dengan tepat. Sekarang kita pengertiannya tentang pidato persuasif ya. Ibu pengen tahu dulu. Mungkin bagi kalian nggak asing dengan kata pidato, ya. Nah, Ibu pengen tahu pidato itu apa sih? Oke, silakan berbicara di depan banyak orang. Ya, pidato itu berbicara di depan banyak orang untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah, itu pidato. Sekarang persuasifnya apa coba? Silakan. Ya, persuasif itu membujuk atau mengajak. Nah, sekarang pengertian dari pidato persuasif yaitu merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan dan alasan yang jelas, masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seperti gini, misalkan ketua OSIS berpidato tentang kebersihan sekolah, sampai itu juga kan mengajak kita sebagai siswanya untuk melakukan kebersihan sekolah kita, ya. Misalkan hari Jumat kita harus beropsi, atau hari apa kita melaksanakan opsi, hari apa coba? Jumat kan
suci, Jumat bersih. Strukturnya itu ada 3 ya. Struktur pidato persuasif itu ada 3, yaitu 1 pembukaan pidato, isi pidato, dan penutup pidato. Nah, kalau pembukaan pidato itu isinya yaitu terdiri dari salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur ya. Terus isi pidato itu yaitu bagiannya inti pidato, pendapat, gagasan, alasan, berbagai pendukung, dan pesan berupa imbauan atau ajakan yang disampaikan pada bagian ini ya. Jadi kalau isi pidato itu isinya itu berupa ide atau gagasan. Nah, kalau penutup pidato yaitu bagian ini, yaitu isinya berupa harapan agar gagasan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar, permohonan maaf kepada pendengar, ada kesalahan dan kehilapan, ucapan terima kasih kepada pendengar, dan salam penutup. Kaidah atau ciri kebahasaan teks pidato persuasif itu ada 6 ya. 1 kalimat aktif, 2 kata tegas, 3 kosakata emotif, 4 kosakata bidang ilmu atau istilah, 3 sinonim, dan yang keenam kata benda abstrak. Ya, kita berkelompok ya. Kelompoknya yang kemarin aja, yang waktu teks laporan percobaan. Silakan dibentuk kelompoknya yang kemarin aja ya. Kita berdiskusi untuk mencari apa itu struktur teks pidato persuasif dan ciri kebahasaan dari pidato persuasif. Nanti Ibu dikasih contoh teksnya ya. Silakan. Udah dibikin kelompoknya? Ibu akan bagikan ininya ya. Ya Bu. Kelompok 1 yang mana kelompok 1? Ini. Silakan Ibu kasih 25 menit ya untuk berdiskusinya, menentukan struktur teks pidato persuasif dan ciri bahasanya ya. Silakan dikerjakan ya secara berdiskusi. Oke, silakan ya dikerjakan ya. Ya diisi itu ya ini. Diisi. Ya.
masuk ke isi pidato, mana yang termasuk ke penutup pidato. Silakan dicari ya, carikan identifikasi itu mencari ya, silakan cari ya. Oke, udah beres? Oke, baiklah. Siapa yang berani untuk mempresentasikan ke depan hasil diskusinya? Siapa yang berani? Oke? Oh iya, silakan kelompok Sakira. Ya, silakan maju ke depan. Di depan ya. Perkenalkan diri dulu. Ini berarti kelompok 1 ya. Silakan perkenalkan diri dulu. Baru presentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Syakira Serina Putri. Nama saya Alma Sylvia Fadila. Nama saya Miala Putri. Dan saya Hendra Serina Putri. Silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP 1 Raja Galuh yang saya cintai, teman-teman yang bisa hari ini sedang bergabung. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bersyukur di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga curah limpah kepada kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya akan membawakan pidato bertemakan kebersihan dengan judul pencemaran lingkungan. Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain dalam lingkungan atau mengubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas udara dalam lingkungan pun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara dalam lingkungan menjadi tercemar. Saya selama ini saya Sakira termasuk dalam struktur pencemaran udara. Alasannya karena kita membuka pencemaran selamat, selalu segera pencemaran udara pasti berdampak negatif terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Untuk itu, mari kita menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak ikut membuang sampah ke sungai, menggunakan angkutan umum dan tidak membakar sampah juga sebagai salah satu upaya untuk mengurangi polusi udara. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar kita tetap bersih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang tadi dibacakan Alma Masih ada penutup pembahasannya. Berisi kesimpulan pidato, permintaan maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian pada pidato, harapan agar pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar, ucapan terima kasih kepada pendengar, salam satu. Ya, barangkali ada yang mau mengomentari. Ada yang ingin mengomentari? Silakan, barangkali ada yang mau mengomentari hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 1 yaitu Sakira. Ya, ini Katim mau mengomentari hasil diskusi kelompok 1. Kenapa? Katanya isi pidato sama penutupnya kebalik katanya. Betulkah? Kenapa sampai kebalik? Mungkin ada keteledoran dalam mengerjakannya. Dia merasa ya benar, katanya tetap kebalik antara penutup sama antara isi dan penutup ya. Ya, Alma, Ya. antara penutup
balik ya. Oke, siapa lagi yang mau mengomentarinya? Ada lagi? Tidak. Oh iya, berarti ya udah cukupkan sekian aja, katanya tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu akan melatih kalian, pemahaman kalian. Ibu akan memberikan soal, 5 soal, nanti kalian kerjakan. Ya, soalnya PG aja. Sampai mana pemahaman kalian tentang teks pidato persuasif mengenai struktur dan ciri bahasanya. Ya, Ibu akan bagikan soalnya. Silakan kalian kerjakan. Sampai mana pemahaman kalian, oke? Silakan kerjakan ya. Ya, Bu. Sebelum tadi hasil diskusinya dikumpulkan, Ibu mau ngecek ya? Mau ngecek hasil diskusi kalian. Tadi yang harus ada Pak sudah kelihatan. Silakan dikumpulkan ya. Yang lainnya mana? Silakan dikerjakan ya, tapi ini masing-masing ya jangan berdiskusi. Walaupun duduknya berdiskusi, tapi kerjanya masing-masing ya.
Aku kasih waktu 10 menit ya. 5 menit lagi. Di antaranya ini hasil diskusi, ada yang belum paham ya, tapi kebanyakannya alhamdulillah udah paham mana yang termasuk pembuka pidato, isi pidato, penutup pidato. Alhamdulillah udah hampir paham ya di antaranya. Ini hasil kelompoknya alhamdulillah bagus-bagus. Alhamdulillah berarti kalian sudah paham ya? Iya.
Ini udah semua? Nanti hasilnya di pertemuan berikutnya ya. Oke. Sebelum kita ke penutup, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, Ibu pengen tahu, Ibu pengen ngecek kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Coba. Ya, apa coba? Kesimpulan pembelajaran hari ini. Rati, ya apa coba? Kegiatan atau aktivitas. Ya. 2 kata tugas yaitu Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran ini, ciri kebahasaan, teks pidato, persuasif. Nah, kesimpulannya apa lagi coba? Kesimpulannya. Kesimpulannya, kakak, kesimpulannya dari struktur teks pidato itu, kesimpulannya satu. Pembukaan, Ya. isi, penutupan. Iya, jadi kesimpulannya itu struktur sama ciri bahasa ya. Oke, terima kasih ya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Sebelum kita beres-beres untuk pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kita diselamatkan di perjalanan. Silakan ke ketua kelas untuk berdoa. Silakan dipimpin berdoanya ketua kelas. Sebelum pulang, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Silakan.